Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi masih persamaan kuadrat. Ini materi yang terakhir, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Oke. Sebelum masuk ke materi menyusun persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, masih ingat bentuk persamaan kuadrat? Apa bentuknya? X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini berarti menggunakan variabel X. Mana A-nya? A-nya angka di depan X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat adalah A. Koefisien dari X adalah B. Dan ini konstantanya. Mana akar-akarnya? Oke, akar-akarnya yang mana ya? Karena variabelnya X, maka akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke. Sifat yang pertama. Jumlah kedua akar berarti artinya X1-nya dijumlah sama X2. Apa rumusnya? Nah, ini dia. Ternyata sifat yang pertama, akarnya kalau dijumlah itu rumusnya min B per A. Diingat-ingat. X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Oke, jumlah. Sekarang hasil kali, berarti X1-nya dikali dengan X2. Apa rumusnya? Ini dia. X1 dikali X2 itu rumusnya C per A. Oke, dua sifat dulu. Nanti kita tambah lagi sifat yang lain. Sekarang contoh. Oke, contoh. Jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan 2X kuadrat plus X min 10 sama dengan 0. Maka nilai dari yang pertama X1 plus X2. X1 plus X2 itu apa sih? X1 plus X2 berarti jumlah atau hasil kali? Jumlah karena ditambah ya. Oke, berarti ini jumlah. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah min B per A. Nah, biar gampang tentukan dulu ABC-nya. A-nya berapa? A itu tadi apa? Nih, angka depan X kuadrat. Di sini X kuadrat depannya angkanya 2, berarti A-nya 2. B-nya berapa? Depannya X kok nggak ada angkanya, artinya 1. C-nya berapa? C-nya adalah min 10. Berarti min B per A. Min, tulis min dulu. B-nya mana? B-nya adalah 1. Tulis 1. Per A-nya mana? A-nya adalah 2. Nah, berarti jumlah dari kedua akarnya adalah min 1 per 2. Pertanyaan yang kedua, hasil kali. X1 dikali X2 artinya hasil kali ya. Hasil kali rumusnya apa? Hasil kali itu, ini namanya hasil kali. Hasil kali rumusnya apa? C per A. Lihat C-nya, mana C-nya? Ini C-nya. Min 10 berarti tulis min 10. Per A-nya berapa? A-nya 2. Bisa dibagi nggak? Bisa. Harus disederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti min 10 bagi 2 berapa? 5. Oke, berarti hasil kali kedua akarnya adalah min 5. Jelas ya? Contoh yang lain. Nah, jika, oke, perhatikan dulu sebentar. Jika X1
dan X2 adalah akar-akar dari persamaan. Nah, persamaannya kok nggak sama dengan 0? Bentuknya seperti ini. Maka ini bentuknya harus diubah menjadi sama dengan 0. Maka nilai dari 6X1 plus 6X2 adalah, oke. Kita jawab dulu ya. Ingat, X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A. Oke, sekarang tentukan dulu persamaannya biar sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 3X sama dengan 2 min X kuadrat. Ini X kuadratnya tetap. Nah ini harus pindah dua-duanya nih, biar sebelah sini sama dengan 0. Min X kuadratnya dulu dipindah. Min pindah jadi apa? Plus. Nah, plus X kuadrat. Ini min 3X, tulis lagi min 3X. 2-nya pindah jadi min 2. Sama dengan 0. Nah, ini kan sama nih variabelnya, berarti bisa dijumlah ya. 1 depannya, ini 1. 1 tambah 1, 2. Jadinya 2X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Oke, artinya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan min 2. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu ini. Nah, 6X1 ditambah 6X2. Itu berapa? Lihat, ini sama-sama 6. Berarti bisa didistribusikan, sifat distributif. 6-nya tulis saja 1. Dikali X1 ditambah X2. Ya kan? 6 dikali X1, 6X1. 6 dikali X2, 6X2. Nah, ternyata ini X1 plus X2 itu apa sih? Ini adalah jumlah. Berarti sama dengan 6 dikali jumlah itu mana? Ini. Ingat rumusnya. Jumlah itu rumusnya. Ini adalah rumus jumlah. Rumusnya apa? Min B per A. Nah, min B-nya berapa? Bentar, ini saya hapus dulu karena udah ditulis. Nah. Oke. Min B-nya mana? Min B. Min, tulis min. B-nya mana tadi? B-nya adalah min 3. Maka tulis lagi min 3 per. Min yang ini miliknya rumus. Min 3 ini miliknya B. A-nya mana? A-nya adalah 2. Ternyata min kali min apa? Plus. Jadinya apa? 3 per 2. Berarti ini 6 dikali 3 per 2. Dikali jumlah. Nah, 6 bisa nggak dicoret sama 2? Bisa. 6 bagi 2 berapa? 3. Jadinya 3 kali 3 berapa? 9. Ini jawabannya. Jelas ya? Lanjut. Oke, contoh yang ketiga. Apa contoh yang ketiga? Contoh yang ketiga adalah jika diketahui 3 dan min 5 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang ditanya nilai B dan C. Oke. Ternyata akar-akarnya udah diketahui. Kita tulis dulu. Kita jawab di sini X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang ditanya adalah berapa B-nya, berapa C-nya. Coba lihat A-nya berapa nih? Angka depan X kuadrat. A-nya adalah, kalau nggak ada angkanya berarti 1. Oke.
Akar-akarnya sudah ada, artinya X1-nya sudah ada yaitu 3, X2-nya adalah min 5. Nah, oke. Ingat, X1 ditambah X2 min B per A. Karena kita akan mencari B ini, berarti akar-akarnya kita jumlah. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1-nya mana? 3. Ditambah X2-nya min 5 sama dengan min B. A-nya mana? A-nya adalah 1. Ini jadi apa nih? Jadi min 3 dikurang 5 min 2 sama dengan min B. Kok nggak ditulis lagi per 1? Kalau per 1 ya artinya min B dibagi 1 min B. Berarti karena yang ditanya B bukan min B, maka B-nya sama dengan min-nya hilang, ini juga min-nya hilang. Atau pindah ruas. Min B pindah jadi B, min 2 pindah jadi 2. Maka B-nya ketemu. Tinggal cari apa? Tinggal cari C. Nah, C itu ada di rumus apa? Hasil kali. Berarti X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1-nya berapa? X1-nya adalah ini dia, 3. Dikali X2-nya min 5. Sama dengan C per A-nya adalah 1. 3 dikali min 5, min 15. C dibagi 1, C. Maka ketemu C-nya adalah min 15. Sehingga masing-masing nilai dari B dan C ketemu. B-nya adalah 2, C-nya adalah min 15. Jelas ya? Lanjut. Sifat yang ketiga, jumlah kedua akar kuadrat. Oh, jadi dikuadratkan. Nah, sekarang akar-akarnya bentuknya tidak harus X1 dan X2. Bisa juga menggunakan alfa dan beta, sama aja. Tapi di sini dijumlah, tapi dia dikuadratkan. Apa rumusnya? Rumusnya adalah alfa tambah beta dikuadratkan dikurang 2 kali alfa kali beta. Artinya apa nih? Kalau ditambah ini artinya apa sih? Jumlah. Jumlah kuadrat dikurang 2 kali apa ini? Hasil kali. Oke. Sifat yang keempat, jumlah pecahan kedua akar kuadrat. Apa? Nah, ini dia. 1 per alfa ditambah 1 per beta, itu rumusnya alfa ditambah beta per alfa kali beta. Tadi alfa tambah ini apa namanya? Jumlah. Kalau ini namanya apa? Hasil kali. Nah, kita lihat contoh biar jelas. Contoh yang pertama. Diketahui apa? Sebentar. Biar jelas. Nah, ini dia. Alfa sama beta ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Dari apa? Dari 2x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Tentukan nilai dari apa? Nah, ini dia. Yang pertama, alfa tambah beta berarti apa nih? Alfa tambah beta itu. Kalau ditambah artinya apa tadi? Jumlah. Kalau ini apa? Hasil kali. Oke, kita jawab yang pertama. Tulis dulu persamaannya. 2x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? Min 4. C-nya berapa? Min 12. Nah, yang pertama yang ditanya adalah
alfa tambah beta. Alfa tambah beta. Jumlah, rumusnya apa tadi jumlah? Min B per A. Oke. Berarti sama dengan min B. Min-nya tulis dulu rumus. B-nya min 4, tulis lagi min 4. A-nya adalah A-nya 2. Berarti min kali min jadi apa? Plus. 4 bagi 2, 2. Ternyata alfa ditambah beta itu sama dengan 2. Berikutnya apa? Yang B. Yang B itu hasil kali. Bukan X, tapi alfa. Alfa dikali beta. Rumusnya apa hasil kali? C per A. Berarti C-nya mana C-nya? Oh, ini dia C-nya, min 12. Per A-nya adalah 2. Min 12 dibagi 2, min 6. Ternyata hasil kalinya adalah min 6. Oke, sekarang yang C. Kita lihat ke sini. Jumlah pecahan kedua akar kuadrat. Apa rumusnya tadi? Alfa per 1 per alfa ditambah 1 per beta sama dengan alfa plus beta. Ini adalah jumlah. Ini adalah hasil kali. Nah, kita jawab. Berarti harus ingat tadi jumlahnya berapa nih alfa tambah beta? Min B per A. Ini dia. Min 4 per 2. Yaitu 2. Maka ini sama dengan jumlahnya adalah 2. Tulis 2 per hasil kali tadi berapa? Hasil kalinya tadi ini. Alfa dikali beta C per A min 12 per 2 yaitu min 6. Berarti ini per min 6. Sama dengan plus dibagi min, min. 2 dibagi 6, masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadinya min 1 per 3. Sekarang yang D. Apa yang D yang ditanya? Yang D adalah alfa kuadrat plus beta kuadrat. Apa rumusnya? Nah, ini dia rumusnya. Ternyata rumusnya adalah jumlah dikuadratkan dikurang apa? 2 dikali hasil kali. Oke. Ini rumusnya, berarti kita harus tahu jumlahnya tadi berapa jumlah? Jumlahnya adalah 2, berarti ini adalah 2. 2 tapi dikuadratkan, 2 kuadrat. Min, tulis min, 2 tulis 2 dikali. Ini apa? Hasil kali. Hasil kalinya berapa tadi ya? Hasil kalinya adalah min 6, berarti ini dikali min 6. Kalau ada seperti ini, ingat dahulukan perkalian dulu, maka ini harus dikali dulu. 2 kuadratnya jangan dikurang 2. 2 kuadrat berapa? 2 kali 2, 4. Nah, ini dia min dikali min, jadinya plus 2 dikali 6, jadinya 12. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 12, yaitu 16. Jelas ya? Oke, sekarang baru kita masuk ke menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Oke, perhatikan. Bentuk persamaan kuadrat dapat disusun kembali jika akar-akarnya diketahui. Misal, suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan rumus. Ada rumusnya. Apa rumusnya? Ini dia rumusnya. Rumusnya X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Oke, kita coba ya. Artinya apa?
Artinya X-nya dikali dengan X berapa? X kuadrat. Kemudian X-nya dikali dengan X min X2 berarti min X2 dikali X. Nah, kemudian ini yang ketiga, min X1 dikali X, jadinya min X1 dikali X. Yang terakhir, min X1 dikali min X2. Min kali min jadi apa? Plus X1 kali X2 sama dengan 0. Kalau dilihat ini apa nih? Ini adalah hasil kali. Nah, kalau dilihat ini sama-sama X nih. Berarti bisa didistribusikan atau bisa ditulis seperti ini. X kuadrat min dalam kurung ini X1 ditambah X2 dikali X. Nah, ini lihat. X1 dikali X jadinya X1 X. X2 dikali X jadinya X2X. Karena ini min, maka di sini minnya kalau udah di dalam kurung berarti ini plus. Jadi apa? Ini plus X1 kali X2 sama dengan 0. Kalau dilihat ini apa sih? Ini adalah jumlah. Ini apa? Ini hasil kali. Atau kalau ditulis jadinya seperti ini. X kuadrat ya, dari rumus ini diperoleh ini. X kuadrat min X1 plus X2 dikali X ditambah X1 kali X2. Ini adalah jumlah. Ini adalah hasil kali. Hasil kali. Jadi untuk rumus menyusun persamaan kuadrat, buat inget-ingetnya rumusnya biar gampang. Nah, ini dia. X kuadrat min jumlah dikali X ditambah hasil kali sama dengan 0. Nah, ini rumus yang dihafal. Biar gampang lihat contoh. Nah, ini dia yang pertama. Diketahui X1 plus X2. Ingat, X1 plus X2 itu apa ya? X1 plus X2 itu artinya adalah jumlah. Berapa jumlahnya? 7. Terus, apalagi? X1 kali X2. X1 kali X2 itu apa artinya? Hasil kali. Berapa? 10. Yang ditanya apa? Kamu suruh nentuin persamaan kuadratnya, harus disusun. Apa rumusnya? Ingat, rumusnya adalah X kuadrat min jumlah, berarti ini X kuadrat min tulis min. Mana jumlahnya? Jumlahnya adalah 7, berarti saya tulis dulu deh ya rumusnya. Jumlah dikali X plus hasil kali sama dengan 0. Nah, X kuadrat tulis X kuadrat, min tulis min, jumlahnya mana? Jumlah 7, berarti 7X. Plus hasil kalinya mana? Hasil kalinya 10, berarti plus 10 sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadratnya. Gampang ya? Oke, lihat contoh yang kedua. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan 5. Artinya apa? X1-nya 4, X2-nya 5. Berarti tinggal tentuin apa? Karena yang ditanya persamaan kuadrat, berarti kan rumusnya ini. Ini rumusnya. Ini rumusnya nih. Nah, berarti kamu harus tahu apa? Yang diingat-ingat apa? Jumlah sama hasil kali. Maka jumlah dulu. Jumlah berarti X1 tambah X2. Berapa? 4 tambah 5. Hasil kali. Berarti X1 kali X2. Berapa? 4 kali 5. Ini 4 tambah 5 berapa? 9. Ini jumlahnya. 4 kali 5, 20. Maka persamaannya adalah
X kuadrat min jumlah dikali X ditambah hasil kali sama dengan 0. Berarti X kuadrat min jumlahnya mana? Jumlahnya adalah 9. 9 apa? X. Ditambah hasil kalinya 20 sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadratnya. Gampang ya? Oke. Selesai sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.